dalam keadaan aman dan sehat ya. Nah, apalagi di musim pandemi COVID-19 belum berakhir dan juga ditambah dengan musim hujan, protokol kesehatannya harus semakin dijaga ya teman-teman semua dengan menerapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan, serta menjaga jarak. Perkenalkan, saya Nurina Hamsari, saya yang akan memandu acara ini selama 60 menit ke depan. Nah, setelah minggu lalu acara Lajata Milenial sempat absen, di minggu ini kami hadirkan kembali dengan tema yang tentunya nggak kalah menariknya nih daripada event sebelumnya. Hayo teman-teman masih ingat nggak dengan acara Lajata Milenial sebelumnya? Atau ada sobat milenial yang baru bergabung dan pengen tahu kayak gimana sih acara Lajata Milenial itu? Yuk kita saksikan cuplikannya di chapter 1 hingga 4. Ini dia! Selamat sore, sobat milenial semua. Dalam kesempatan kali ini, saya Putra Akbar Pangestu, bagian dari Kementerian BUMN, tepatnya di unit Keasdapan Teknologi Informasi, akan berbagi dan sharing terkait dengan apa yang sudah saya lakukan selama ini, dengan tema yaitu Role Model Organization for Better Us. Oke, kita bicara dengan Grand Why-nya nih. Sebenarnya apa sih yang membuat kita perlu untuk melakukan perubahan atau transformasi, dan juga bagaimana kita menciptakan perubahan. Nah, latar belakangnya adalah kita berada di era double disruption nih, Mbak Vina dan juga teman-teman milenial semua. Nah, sudah disampaikan oleh Pak Bustomi tadi, ada double disruption. Yang pertama adalah disrupsi teknologi. Sebagaimana kita ketahui bersama, kita udah tahu nih yang namanya ada cloud, ada big data, ada artificial intelligence, ada machine learning, 3D printing, dan lain semacamnya. Nah, tentunya dengan teknologi-teknologi baru ini tuh memudahkan kita nih Mbak Vina dan sobat milenial semua, bahwa memang sebetulnya kita sudah harus berubah nih, karena banyak proses bisnis dan juga bagaimana cara kita bekerja itu sudah berubah. Dan yang kedua, dengan adanya pandemi COVID-19 ini, kita menjadi sangat terpaksa nih untuk jadi jauh lebih cepat berubah. Mungkin itu ya Mbak Vina, apakah Mbak Vina juga ngerasain nih, kalau misalkan ternyata teknologi berkembang dan juga disruption. Kita harus benar-benar berubah. Ya, tentunya dengan pandemi COVID ini perlu ada penyesuaian dan perubahan juga ya Mbak Vina ya, dan sobat milenial sekalian. Oke, berarti kita sudah mengalami hal yang sama ya. Mas Afif Akmal, kita kan akan membahas mengenai high level IT maturity ini. Nah, saya sebagai orang yang bukan bergelut di bidang teknologi ataupun IT itu kurang paham, atau ini juga mewakili sobat milenial saya yang bukan dari kalangan IT ya. Sebenarnya seperti apa sih high level IT maturity? Oke. Sebelumnya saya ingin meluruskan dulu nih, Mbak. Oke. Ketika kita berbicara IT, orang itu hanya fokus bahwa itu tugasnya orang IT. Nah, tapi sebenarnya di era digital sekarang, di era industri 4.0, ketika kita berbicara IT, itu sebenarnya lingkupnya luas nih. Apa aja itu? Jadi ibaratnya nih, kita analogikan, Mbak Ria ini kan orang HC. HC Betul. di Jasara Harja ya? Betul, Jasara Harja, HC-nya ketika mau merekrut orang pakai aplikasi nggak? pakai dong. Oke. Terus kemudian tata persuratan itu pakai aplikasi nggak? Pakai. Nah, itu didukung oleh siapa? IT. Nah, itu. Maka dari situ sebenarnya ketika kita berbicara IT, artinya kita berbicara tentang bisnis. Oke. Kita berbicara tentang bisnis dan juga operasional di perusahaan kita. Ya kan? Maka dari itu apa sih yang dimaksud dengan remote working gitu. Sebenarnya remote working ini salah satu istilah dari banyak istilah ya yang sudah dipakai baik di dunia maupun di Indonesia. Ada yang menyebutnya flexible working arrangement, ada yang menyebutnya telecommuting, ada yang menyebutnya teleworking. Itu semua sebenarnya maksudnya sama. Jadi di sini adalah pilihan cara bekerja ya yang diberikan oleh organisasi kepada pegawai untuk bekerja di luar kantor. Tapi dengan tetap memenuhi target-target kinerja yang sudah ditetapkan. Ya, boleh misalkan kerja di mana aja, tapi target sama kerjaan harus beres. Benar, gitu ya. itu yang utama. Terus mungkin ada pertanyaan, apakah remote working ini baru muncul setelah pandemi? Gitu kan? Apa ini kok saya belum pernah dengar? Gitu. Ya. Ternyata enggak, teman-teman. Ini istilah remote working ini
sebenarnya sudah ada sejak tahun 1970. Dari zaman dulu ya, puluhan Dari tahun yang zaman lalu ya. dulu. Nah, Disrupsi itu adalah perubahan besar yang mengubah tatanan. Perubahan besarnya itu bagaikan tsunami kalau kita bilang. Jadi mau perusahaan besar, mau perusahaan kecil, itu pasti kena. Itu disrupsi. Konsekuensi dari disrupsi itu apa sih? Cara dan pendekatan yang baru. Mulai dari proses, produk, sampai kebijakan dan pasar pun itu bisa jadi berubah jika terjadi disrupsi. Kemudian sebenarnya disrupsi ini tuh udah dari lama sebenarnya udah ada. Disrupsi ini udah dari tahun 1997 populernya, tapi sebenarnya dari puluhan tahun lalu itu udah ada. Populer. Tahun yang lalu ya. Ya, dari puluhan tahun yang lalu ada, tapi populernya itu tahun 1997, yaitu dikenalkan oleh Profesor Clayton dari Harvard Business School yang mengeluarkan buku tentang inovator dilema. Di sini beliau mengatakan kalau diramalkan segala sesuatu yang lazy atau yang malas itu dan tidak memperbaiki diri itu dia akan mati. Nah, itu tadi sekilas keseruan acara Lajata Milenial di minggu-minggu sebelumnya. Gimana? Udah pada ingat belum? Atau ada yang nyesel karena kelewatan? Jangan sedih dulu, karena di hari ini kami hadirkan kembali untuk berbincang-bincang dengan para narasumber tentang pengalaman, perasaan, dan kehebohan mereka dari persiapan sampai acara berlangsung. Tapi tunggu dulu ya, sebelum acara dimulai, saya mau kasih info tentang tata tertib acara supaya hari ini berjalan lancar ya, Sobat Milenial. Yang pertama, dipersilahkan menulis identitas di Zoom dengan format instansi, strip nama. Kemudian yang kedua, mohon untuk dapat mengaktifkan kamera video dan nonaktifkan audio, kecuali selama sesi interaksi berlangsung. Kemudian yang ketiga, gunakan virtual background yang sudah dikirimkan pada panitia pada kolom chat. Dan yang keempat, Sobat Millennials dapat mengajukan pertanyaan dengan cara klik raise hand, kemudian akan saya tunjuk, atau bisa juga melalui slido.com dengan kode pagar S890, atau bisa scan barcode yang ada di layar. Jangan lupa ya, untuk kodenya pagar S890. Akan ada 5 hadiah menarik dengan 3 penanya dengan like terbanyak di Slido dan 2 penanya terbaik versi panitia. Sebagai informasi juga bahwa acara Lajata ini diadakan setiap Kamis sore pukul 4 hingga 5 sore dengan topik pembahasan yang seru dan tentunya berbeda setiap minggunya. Selain melalui video conference, acara Lajata juga bisa disaksikan di IG Live @LajataMilenial dan YouTube channel Lajata Milenial BUMN. Untuk Sobat Millennials yang ketinggalan episode kemarin, bisa langsung tonton di YouTube Lajata Milenial BUMN. Nah, daripada Sobat Milenial makin gak sabar dan penasaran, mungkin kita langsung panggil aja ya narasumber kita. Ada Mas Putra, Mas Afif, Mbak Kadek, dan Mbak Demi. Beri tepuk tangan yang meriah dulu dong. Baik. Sehat, alhamdulillah. Seneng ya kalau melihat narasumber kita sore kayak gini tuh masih semangat, terus sumringah gitu kan ya. Nah teman-teman nih di acara Behind the Scene dan Question and Answer kayaknya udah tahu lah ya, udah bisa nebak hari ini kita akan ngapain aja gitu ya. Saya akan menanyakan teman-teman seputar kemarin gimana sih caranya kok bisa jadi pemateri yang keren-keren banget gitu kan ya. Gimana kok kalian bisa sampai terpilih di acara Lajata Milenial ini ya. Mungkin langsung kita masuk aja ya ke pertanyaan pertama yang mungkin udah langsung terbesit di benak Sobat Milenial saat melihat event kalian. Yang pertama mungkin coba dong ceritakan sedikit gimana caranya sampai kalian bisa jadi narasumber dalam acara Lajata Milenial. Mungkin biar lebih enak langsung dari sebelah kanan saya dulu dengan Mas Putra. Mas Putra. Oke, terima kasih banyak kesempatannya Mbak Nurina. Selamat sore semua untuk Sobat Milenial semua. Mungkin kalau bisa menceritakan singkat gitu ya, kenapa saya bisa menjadi narasumber di dalam Lajata Milenial. Memang sebelumnya saya biasa diminta oleh pimpinan juga untuk membuka
membuka event-event yang terkait dengan digital mindset. Ya mungkin kemarin sempat kita singgung juga ya Mbak ya, bagaimana kita mentransformasi organisasi berdasarkan digital mindset itu. Nah, basisnya adalah kita ingin meroll out ini di mana memang bisa jadi pain point yang dihadapi oleh Kementerian BUMN dan bisa kita solve berdasarkan dengan menjelaskan apa sih digital mindset dan bagaimana kita impact-nya ke organisasi secara keseluruhan, dan harapannya itu bisa di roll out ke teman-teman BUMN juga. Dan kalau itu sih kita bisa bicara sekarang mulai eranya milenial berbicara ya Mbak ya. Jadi kita bisa juga involve ke forum yang lebih banyak lagi orang. Oke, yang keren banget ya ternyata Mas Putra ini udah punya digital. Punya digital mindset gue. Oh tentu dong. Pede sekali ya dengan jawabannya luar biasa. Kalau milenial itu biasanya pede memang. Iya, nggak salah ya, Anda terpilih sumber di chapter pertama bukan main. Mungkin lanjut kali ya dengan Mbak Dewi Mariska langsung gimana? Iya Mbak, awalnya ini kita ada program dari 2020 nih. Programnya ini didorong sama Pak Asdep, wah kayaknya ini jangan tutup sama kita aja nih, kita harus share nih programnya ke teman-teman kementerian juga, ke teman-teman BUMN juga gitu. Makanya diadainlah ini acara Jatah Milenial. Kebetulan ada proyek-proyeknya dari masing-masing kita. Nah, kita jadi perwakilan juga dari tim buat menyampaikannya nih ke teman-teman BUMN. Semoga jadi manfaat lah buat teman-teman BUMN untuk juga diskusi lebih lanjut lagi dengan teman-teman BUMN. Seperti itu sih kurang lebih. Oke, ternyata memang Pak Asdep kita itu orangnya sangat perhatian dan inisiatifnya itu sangat banyak ya. Jadi ketika melihat nih staff-staffnya, aduh kok kayaknya pada lesu gitu ya. Oke, kita bikin event yang keren dan kalian maju supaya jadi makin keren dan semangat lagi. Bener ya kayak gitu ya teman-teman. Nah langsung ke Mbak Kadep nih, kalau Mbak Kadep gimana nih experience-nya? Kenapa bisa sampai jadi narasumber? Ya, kalau sebenarnya nggak jauh beda ya sama Mas Putra dan Mbak Dewi ya. Jadi memang kalau mungkin bisa share ke teman-teman milenial di BUMN, memang di unit kita itu setiap orang itu memiliki proyek masing-masing ya. Jadi kita punya tanggung jawab masing-masing, dan seperti yang disampaikan Mbak Dewi, kita alangkah baiknya kalau apa yang sudah kita karyakan gitu loh, nggak cuma kita simpan sendiri. Jadi maksudnya ya kita perluaslah manfaatnya ke teman-teman di BUMN. Nah sebenarnya memang acara ini dimulai dari kita di sini ini sebagai pemancing aja. Jadi biar nanti teman-teman dari BUMN juga berani nih untuk speak up, apalagi khususnya yang milenial ya. Jadi karena kan kita penerus organisasi pasti ya, dan tentu kita harus berani untuk menyampaikan pendapat atau ide seperti itu. Dan menurut saya sih ini acaranya mewadahi banget dari kita ini. Benar, bagus banget ya untuk teman-teman milenial Kementerian BUMN maupun BUMN ya. Jadi teman-teman BUMN ataupun Kementerian BUMN jangan sampai ragu-ragu kalau mau jadi narasumber. Nanti akan kami informasikan juga gimana caranya supaya bisa jadi narasumber ya. Nah yang terakhir nih Mas Afif, gimana nih? Saya kok bisa sampai jadi narasumber yang keren juga? Iya, makasih Mbak Nurina. Jadi kurang lebihnya seperti yang diceritakan teman-teman. Pada dasarnya memang kita ada sebuah proyek ya. Kalau saya sendiri diberi kepercayaan, diberi amanah oleh pimpinan saya. Kebetulan kan ada peraturan menteri itu ada di Per02 Mbak, yang menyebutkan itu BUMN itu harus mencapai namanya maturity level dalam tahun 2018 itu harus mencapai level 3. Tapi kemudian saat disurvei ternyata Mbak masih sangat sedikit BUMN yang mencapai level 3. Dari situlah dari situ saya berangkat dan diamanahkan oleh pimpinan. Gimana caranya sih kita biar mendukung para BUMN ini bisa mencapai target ini, bisa mencapai target sesuai permen ini. Nah akhirnya terbentuklah itulah proyek IT Maturity Level yang akhirnya akan dilaksanakan di tahun ini gitu. Nah dan ini pun saya berharap bisa disampaikan juga ke teman-teman milenial, dan teman-teman milenial itu punya pemikiran bahwa IT itu nggak hanya orang IT aja yang ngurus loh gitu. Tapi kalian juga punya peran di situ untuk menyelaraskan proses bisnis kalian dengan IT yang ada di perusahaan kalian. Itu sih Mbak. Ya, benar banget. Memang peran dari milenial itu sangatlah penting ya untuk setiap perusahaan ataupun instansi ya. Oke, mungkin di pertanyaan yang kedua ya, langsung aja nih. Apa yang mendorong kalian untuk tampil dalam Jatah Milenial? Mungkin mirip-mirip ya, atau misalkan selain dari pimpinan deh, ada nggak sih dorongan lain gitu di luar sana atau dari diri sendiri? Coba mungkin dari tadi di sebelah saya mungkin ujung lagi ya, aja ya. Kita belum ada ya kan, kepala ya. Jadi apa yang mendorong saya untuk apa Mbak tadi Mbak? Untuk tampil dalam Jatah Milenial. Kalau saya sendiri sebenarnya saya ingin melewati batasan saya sih Mbak. Sebenarnya saya ingin meng-share ke teman-teman, saya ingin punya keberanian di mana saya ingin belajar lagi gitu.
buat nge-share apa yang sebenarnya ilmu yang saya miliki, mungkin walaupun tidak besar, sehingga harapannya bisa saling sharing ke teman-teman milenial gitu, sehingga harapannya kita bisa bersama-sama bareng-bareng nih memajuin BUMN di seluruh Indonesia ini, dan khususnya itu bisa menyelaraskan proses bisnis sama IT-nya gitu. Oke, mulia sekali ya harapannya dari Mas Afif ini, kita harus dukung bersama-sama ya. Untuk Mbak Adik sendiri, apa yang menjadi dorongan Mbak Adik? Apa ya jadi dorongan ya? Kalau dari pribadi ya Mbak Nurina, sebenarnya kalau saya pribadi itu memang orangnya lebih suka di belakang layar biasanya ya. Oh iya, Jadi ya tipenya ekstrovert gitu lah. Iya. Jadi Susah ya kita ya Mbak iya. ya. Tapi sekarang saya mencoba sih mikirnya gini, kapan lagi sih ini mumpung saya masih muda ya, masih ada energi, masih bisa berpikir dengan baik gitu loh. Maksudnya kemampuan otak saya masih lebih dari cukup gitu loh. Nah, kenapa sih saya nggak sharing idea ini gitu loh? Daripada saya simpan sendiri, justru tentu akan lebih bermanfaat jika saya sharingkan ke orang banyak kan, yang mungkin bisa dipakai, di adopt gitu, mungkin akan lebih baik. Nah, kalau dari sisi project saya kemarin, kalau saya kan kemarin projectnya tentang remote working. Tentu kita dalam situasi seperti ini kita harus adaptif ya. Jadi makanya ya udah, kenapa hanya kalau misalkan kementerian punya ide yang bagus nih untuk remote working, kenapa nggak teman-teman BUMN juga bisa memakai apa yang sudah kita riset gitu. Jadi ya alangkah baiknya kalau bisa selaras kan antara kementerian BUMN dengan BUMN. Kalau dari saya sih motivasinya seperti itu. Oke, ini juga bagus banget ya motivasinya ya. Jadi mau memberikan manfaat bukan hanya kita sendiri tapi juga untuk orang banyak, betul ya Mbak Kade. Kalau Mbak Demi sendiri ada alasan lain atau sama? Gimana nih? Harus beda ya Mbak? Harus beda ya? Boleh sama? Gimana dong? Kurang lebih dengan Mbak Kade. Aduh, nyontek udah. Saya juga sama Mbak Rina, tipenya itu belakang layar aja deh gitu. Belakang layar aja, tapi sama sih kayak ada, wah ini kesempatan nih gitu kan, kapan lagi. Ya udahlah, kita coba lebih dari keluar dari zona nyaman kita coba gitu kan. Kita coba untuk tampil, dan saya rasa ini tema tentang disrupsi ini penting nih gitu buat teman-teman BUMN, atau di-sharingkan nih. Sayang nih kalau cuma dikip sama saya aja gitu kan. Dari situ ya udahlah, kita share aja nih, saya coba gitu. Walaupun ini sampai bikin tidur gak nyenyak. Wah, takut banget ya. Bikin tidur lagi, aduh ini gimana gitu kan, tampilnya aduh. Tapi udah saya coba di hari-harinya juga pasti deg-degan gitu kan, detak jantung udah wah tinggi banget, udah berhenti kan, stress level naik gitu ya. Tapi seru sih di situ gitu kan, kita coba keluar batas zona nyaman kita gitu. Jadi tantangan buat kita juga gitu. Dan ternyata kita bisa ngelewatin ini nih gitu kan. Satu jadi kayak achievement juga buat kita gitu. Iya, emang keren banget ya, ternyata acara ini bisa mendorong apa yang sebelumnya kita nggak sadari gitu. Kita ternyata kita punya itu ya Mbak Demi ya. Kalau Mas Putra sama nggak? Kalau misalkan sama saya tadi ya Mas ya. Ya kalau saya sebetulnya berbeda dari teman-teman. Kayaknya saya sih berarti ya. biar bisa menjawab sih ya. Punya kesempatan untuk menjawab. Jadi kalau teman-teman tadi bilang kalau punya lebih cenderung ke introvert, kalau saya mungkin lebih ke extrovert ya. Dimana kalau saya terbiasa bicara dengan forum yang mungkin lebih kecil, 20 orang, 30 orang. Terus sekarang saya punya kesempatan, ternyata pada kesempatan pertama itu ternyata yang daftar 1000 lebih orang gitu ya. Dan jadinya yang mendorong saya adalah bukan melihat jumlahnya saja, tapi lebih ke apa yang bisa sharing, yang tadi kata Mas Afif. Kita bisa sharing, kita bisa memberikan outcomes yang memang pada dasarnya kembali lagi ya Mbak, yang kita sharing di sini bukan kita hanya bercerita atau teori, tapi memang real case, dan kita juga membicarakan apa saja sih milestone yang kita capai. Dan harapannya ketika kita punya pain problems yang sama, oke, kita selesaikan secara bersama gitu ya. Nah, ini fungsinya yang saya pikirkan bagaimana konteksnya milenial bisa mempunyai kata gitu ya, dimana memang bisa didengarkan oleh seniornya, oleh sesamanya. Jadi millennials ini bukan hanya yang mungkin banyaknya entry level gitu ya Mbak ya, baru masuk kerja, terus oh iya saya hanya menunggu arahan dan lain semacamnya. Kita nggak punya mindset seperti itu, tapi bagaimana milenial ini bisa memberikan kata dan juga memberikan outcomes yang lebih juga untuk yang lain. Dan kesempatan ini saya rasa bisa menjadi kesempatan yang baik untuk bisa kita dorong hal itu bisa menjadi tercapai lah untuk seluruh milenial di BUMN. Amin, semoga milenial kita di Kementerian BUMN dan BUMN makin maju dan makin jaya ya. Emang bener-bener keren ya gitu teman-teman, dari 2 pertanyaan aja kita udah bisa dapat insight dari
dari mereka gitu ya, tujuannya dan apa yang bisa mendorong mereka gitu. Nah, mungkin pertanyaan yang ketiga adalah apa reaksi kalian saat tahu ternyata paparan kalian itu akan ditonton oleh ratusan bahkan ribuan orang? Ada nggak pernah kepikiran gitu? Atau sebelumnya cuma disuruh paparan nih di depan pimpinan gitu, tapi ternyata pimpinannya minta udah langsung dipaparin aja di depan ratusan dan ribuan orang gitu. Gimana pas kalian tahu kayak gitu? Ini siapa yang Mau ditunjuk nih, Pak. Karena tadi saya memandang paparannya begitu kan? kita menunggu sebenarnya. Mohon maaf ya gitu. Silakan paparan. Jadi Jangan lupa ya. kalau ekspektasi sampai tampil di depan 1.000 orang itu sih, saya yakin nih di antara kita berempat juga tidak ada yang mengira gitu ya. Emang kalau saya pribadi nih Mbak, pengalaman emang diawali hasil riset itu saya berpikir oke, ini hanya akan nanti ditampilkan di unit saya lah, ya paling besar sama Pak Asdep lah kita nanti. Ternyata di Pak Asdep ya udah kamu maju aja ke Pak Deputi. Oke, kita udah mau paparan nih ke depan Pak Deputi. Pak Deputi bilang ya udah sama sesmen juga sekalian. Oke, sama sesmen. Tapi setelah itu ini akan lebih bermanfaat kalau kita sharing lebih banyak lagi. Dan oke lah, kita perluas lagi. Awalnya kita mengira Lajata ini hanya sebatas di kementerian kan, teman-teman kementerian kita gitu. Ternyata janganlah itu join lah teman-teman BUMN yang lain. Ternyata itu 1.000 orang gitu loh. Awalnya ya dengan hal yang bertahap seperti itu, ternyata kita bisa gitu loh menghadapi 1.000 orang itu. Walaupun emang itu ketakutannya luar biasa sih Mbak Nurina. Setelah saya paparan itu energi itu langsungnya gitu, langsung kita nggak ada energi maksudnya karena benar-benar dari 2-3 hari sebelumnya itu kita udah ngempet kalau gimana nanti kalau salah bikin malu atau apa. Tapi Pak Asdep memang selalu memotivasi kita jangan malu, namanya orang belajar. Lebih baik kalian salah karena berani memulai daripada nggak pernah salah dan nggak pernah memulai. Benar banget itu ya. Memang kita harus berani lah mencoba dulu. Kalau misalkan salah atau enggak itu tergantung nanti. Yang penting kita bisa belajar dari kesalahan itu, benar gitu ya Bang Adek ya. Nah mungkin saya mau menanyakan introvert yang lainnya. Kalau udah extrovert sih mungkin biasa aja memang gitu kan, udah keren biasa gitu kan ya. Mungkin introvert lainnya siapa Mbak Devi? Gimana kalau Mbak Devi sendiri? Nggak nyangka aja sih ya Pak, sampai 1.000 orang gitu pesertanya. Ya ini juga nggak jauh dari kerjasama dari tim juga gitu kan, supaya wah ternyata antusias dari teman-teman milenial BUMN tuh tinggi gitu kan. Wah ini kesempatan yang bagus gitu buat kita. Cuman ya itu deg-degannya itu wah nggak kekira gitu ya, wah bisa sampai sebanyak ini gitu. Dan mau ngucapin juga makasih nih buat partisipasi teman-teman sobat milenial yang udah antusias, yang mau ikut kerjasama gitu. Kita dorong deh supaya semangat teman-teman milenial BUMN nggak pudar, terus semangat gitu untuk ikut terus gitu kan. Ya walaupun udahnya itu efek positifnya dari sini selesai tampil kita tidur nyenyak. Iya. Karena energi kita udah terkuras semuanya, nyampe kosan nyampe tidur udah langsung. Oh karena itu ya. Sebelumnya begadang ya Mbak Devi ya. Sebelumnya nggak bisa tidur kan ya Kak. Begitu Iya, tampil udah itu efek positifnya sih, kita tidur nyenyak setelah tampil dari sini. Oh iya benar-benar. Iya benar sih, kalau saya jadi Mbak Devi juga seperti itu. Iya. Nah ini ada pertanyaan dari temen dari sobat milenial kita ternyata. Mungkin saya tanyakan, saya coba bacakan dari yang pertama ya. Apakah memungkinkan untuk program Lajata ini ke depannya mengambil pemateri dari perusahaan BUMN dan apa yang dibutuhkan untuk menjadi pemateri tersebut? Mungkin jangan saya deh yang menjawab karena narasumbernya kalian, Mas Putra aja deh. Bantu menjawab Mas. Pertanyaan saya, pertanyaannya mungkin untuk Bang. Jadi kalau untuk teman-teman atau sobat milenial ini sebetulnya memiliki kesempatan yang sama juga dengan kami ya, terkait dengan menjadi pemateri di Lajata Milenial ini. Sebetulnya Kementerian BUMN ini sangat terbuka ya terkait dengan program Lajata Milenial ini. Jadi bisa menghubungi Mbak Demi Mariska. Mungkin setelah event ini bisa disampaikan juga untuk kontaknya ya teman-teman semua. Nanti mungkin untuk apa yang dibutuhkan adalah bisa sampaikan dulu materinya. Selanjutnya nanti akan sharing dulu ke kita paparannya seperti apa. Nanti selanjutnya mungkin kita akan sediakan juga ya untuk waktu paparannya ya Mbak Nurina. Ya betul. Jadi teman-teman bisa banget ya untuk mendaftarkan. Nanti langsung ke Mbak Mariska. Nanti kontaknya akan saya berikan di akhir acara. Jangan lupa kalau misalkan
sudah mendaftar disiapkan untuk materinya ya, jangan daftar aja nih gitu ya. Untuk yang pertanyaan kedua deh, masih dari sobat milenial semuanya. Sesuai harapan Pak Erick Thohir untuk mengisi kursi direksi dengan 5% dari milenial, langkah apa yang telah ditempuh BUMN untuk mewujudkan target tersebut? Aduh berat banget, aduh saya MC loh. Ya ampun, ya kalau gimana ya, siapa ya cap-cap saya dulu ya. Pertanyaan ini ya, karena tadi Bang Kadek, Mbak Demi dan Mas Putra udah masak nih. Silakan Mas Afif dijawab pertanyaannya. Ini sangat berat ya sebenarnya Mbak Nurina ya. Iya. Jadi katanya Pak Menteri itu mengalokasikan 5% untuk direksi bagi milenial di BUMN. Lah saya sendiri masih belum tahu ya, maksudnya secara detail apakah proses ini apa sudah sampai mana dan jalan apa yang ditempuh, karena itu bukan ranah saya ya, ada ranah dari tim yang lebih tahu soal itu. Tetapi alangkah baiknya kalau memang benar seperti ini harusnya menjadi kita dukung ya, karena memang milenial itu sebenarnya nggak kalah juga dari milenial ya. Sebenarnya milenial itu kan lebih punya energik ya, dia lebih berenergik, punya inovasi-inovasi baru yang bukan nggak kepikiran nih oleh para pimpinan-pimpinan ya. Jadi kebanyakan juga inovasi-inovasi sekarang nyatanya kan juga banyak yang dihasilkan oleh para milenial ini. Jadi baiknya kalau memang ada keputusan ataupun keinginan Pak Menteri seperti itu ada 5% ya, harusnya bisa kita dukung. Ya betul, harus kita dukung banget ya, soalnya memang mungkin kalau milenial kurang pengalaman tapi ide-ide akan suatu inovasinya mungkin banyak banget gitu ya Mas ya. Jadi cocok lah kalau misalnya jadi direksi gitu ya. Staf presiden aja kan ada yang milenial. Iya. Ini bisa saya Mas Amin sendiri, kenapa gimana? Mbak Mas Satu. Oh iya, boleh. Silakan makanya. Enggak, saya paling tua sih. Kan jadi mungkin salah satu caranya ya. Ini menurut saya ini ya, caranya mungkin ya salah satunya teman-teman menunjukkan eksistensi diri, dan tentu eksistensi dirinya ditunjukkan dengan prestasi. Dan prestasi yang ada itu ya jangan dipendam sendiri ya, ikutlah acara-acara seperti ini. Jadi ya biar semuanya tahu gitu loh, oh ini ada ide ini dari Mas ini atau dari Mbak ini gitu loh. Eksistensi itu tentu akan membantu kita untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi. Ya, betul banget. Kalau dari Mbak Demi atau Mas Putra ada tambahan atau pendapat lain? Boleh. Kalau dari saya sih sebetulnya untuk direksi dari milenial ya. Sebetulnya mungkin dari teman-teman MSDM lebih paham ya. Tapi kalau yang saya pahami, memang kan Kementerian BUMN juga sudah mendukung terkait dengan bagaimana development ya. Bukan hanya dari level top manajemen saja, tapi seluruh level pegawai untuk insan BUMN ini sudah disiapkan bagaimana talent development-nya juga. Dan saya sempat mendengar juga informasinya terkait dengan Center of Excellence, di mana memang nanti kedepannya akan ada platform Mbak, di mana semua insan BUMN ini bisa belajar, bisa mengembangkan diri, karena kan sebutannya itu sudah Center of Excellence ya. People adalah the center dari semuanya. Nah harapannya memang bukan hanya milenial saja, tapi memang nanti milenial juga bisa berkembang di sana, dan setuju juga dengan Pak Kadek tadi, bagaimana nanti bisa berinovasi juga di sana, dan juga bisa di-sharingkan juga di acara di Lajata ini, sehingga apa yang sudah disiapkan dan diciptakan bisa di-sharing juga selanjutnya. Ya, Oke, itu dari saya Mbak. Ya, terima kasih Mas Putra. Memang harapannya program-program yang diinisiasi oleh Kementerian BUMN bisa mendorong BUMN untuk menjadi lebih maju lagi ya, gitu, dan bisa bersaing dengan para industrinya gitu. Nah mungkin, wah ternyata banyak banget yang penasaran ya. Saya baru mau bertanya pribadi ya, tapi kita dulukan deh pertanyaan dari sobat milenial. Yang ketiga, kenapa Lajata kemarin menggunakan aplikasi video conference Microsoft Teams dan sekarang menggunakan Zoom Meeting? Wow, teknikal sekali pertanyaannya ya. Ya, jadi teman-teman kalau yang ini mungkin saya bantu jawab sedikit. Jadi kenapa kemarin kami menggunakan Microsoft Teams dan tidak menggunakan Zoom Meeting, itu karena terdapat beberapa hari itu kendala pada aplikasi Zoom Meeting-nya gitu. Karena di chapter yang pertama kami mencoba menggunakan Zoom Meeting, kami pikir koneksi dari kami, tapi setelah kami cari tahu ternyata memang dari Zoom Meeting-nya sendiri ada permasalahan gitu, sehingga kami menggunakan alternatif virtual meeting lainnya yaitu Microsoft Teams. Mungkin seperti itu. Ada yang mau menambahkan, Mbak Mas semuanya? Cukup, oke. Ya. Kapan lagi MC menjawab? Iya. Nanti bagi-bagi ya. Nah, yang berikutnya, sesuai harapan Pak Erick Thohir, ada lagi ya? Oke, berarti sudah 3 aja ya? Oke, terima kasih teman-teman yang sudah bertanya. Kami tunggu lagi pertanyaannya yang masuk semakin banyak ya, biar semakin seru nih. Nah, kemudian
kemudian balik ke pertanyaan saya ya gitu. Kalau tadi kan reaksi pribadi nih ya pas tahu bakalan jadi narasumber dari event yang besar gitu ya, bakalan ditonton banyak orang. Nah, gimana reaksi dari keluarga atau kerabat kalian atau mungkin temen gitu pas tahu kalian jadi narasumber di event yang wah gila nih baru ada nih dari Kementerian BUMN gitu. Gimana coba? Mungkin dari Mbak Dewi dulu. Karena langsung tatakan. Udah lirik ya. Siapa yang melirik saya? Silakan Mbak Dewi. Ya mungkin kalau saya jujur, saya nggak nyampein ini ke orang rumah. Oh, jadi saya diem aja, malu. Enggak ya? Iya, aduh takut jadi makin deg-degan nih kalau orang tua tahu gitu kan. Aduh, takutnya makin deg-degan, makin grogi gitu. Jadi mungkin teman-teman aja gitu, wah serius nih Dem gitu tampil gitu kan. Ya sampai ada temen kuliah dulu yang lama gitu. Ternyata dia udah bekerja juga di BUMN, terus nge-DM, wah ini Demi nih bener gitu. Iya, wah ini ya gitu, bisa tampil terus yaudah, oh iya nanti next tampil juga ya gitu. Jadi banyak yang nggak nyangka juga gitu kan. Terus untuk orang rumah sendiri udah selesai tampilnya baru saya sampai ingatan. Wah bagus juga nih, nggak nyangka gitu. Cuman karena orang rumah jadi tahu gitu, kelihatan grogi ya, kayak gitu. Kelihatan grogi ya, tapi oh ya udah gitu kan, udah bagus, udah oke, tinggal diperbaiki lagi, lebih baik lagi. Jadi keluarga support dan seneng banget ya, karena ini pengalaman baru banget ya buat Mbak Demi juga ya untuk nambah di banyak orang. Nah, mungkin kan kalau tadi Mbak Demi keluarga masih papa, mama, adik, kakak gitu ya. Nah, saya mau nanya yang udah kawin nih, keluarga sendiri. Mungkin Mas Afif, ayo nunduk-nunduk gitu ya. Udah kawin kan ya? Aduh, dibuka nih. Gimana Mas? Iya. Ininya istri gimana? Reaksinya istri? Istri ya Mbak, jadi dimulai ceritanya tuh dari ada tetangga nih Mbak. Saya punya tetangga saya, perumahan saya itu dia kerja di salah satu BUMN tuh. Dia nerima yang surat yang kita kirimkan itu, kemudian dia langsung ngecek, loh Mas Afif jadi pembicara di sini Mas gitu. Iya, oh besok saya nonton bareng ya, ini sama istri Mas di rumah gitu. Oh jadi nonton bareng ya? Ya lagi nonton bulu tangkis ya? Udah kayak nonton nobar aja, kayak kayak nobar bola aja gitu. Terus ya akhirnya waktu itu tetangga malah justru pada nonton di rumah, padahal saya sendiri nggak mengumumkan baik itu di sosial media atau di mana, hanya ke istri aja ya. Tapi kalau istri sendiri sebenarnya mengomentari, satu yang dikomentari itu MC-nya tinggi. Ini agak body shaming ya? Agak body shaming ya? Bukan saya body shaming ya? Jadi nggak Jadi kayaknya, banget gitu. jadi di situ yang lain istri ya cukup senang lah, alhamdulillah istri. Dan kemudian setelah selesai acara saya sampaikan juga ke orang tua saya bahwa saya juga menjadi pembicara di sini, alhamdulillah. Walaupun sebelumnya juga udah pernah jadi pembicara juga ya, dan disampaikan juga ke orang tua, tapi mereka alhamdulillah ngerasa senang juga, terutama ya istri dan anak juga sih. Itu Mbak. Alhamdulillah. Walaupun ternyata tadi komennya, wah kok ketinggian MC-nya nggak apa-apa, tapi kan untuk keberanian, ya untuk keberanian dan tanggung jawabnya itu mungkin lebih tinggi Mas Afif, mungkin Mas Afif. Wah, itu bulan aja belum. Betul banget. Ya. Kan problemnya agak body shaming ya? Tapi nggak apa-apa. Iya, tapi